Milih ya, lah di player motor iki rek, langsung mana gak meteng mana. Seperti apa detailnya langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas di bagian depannya. Jadi motor ini sebenarnya nggak banyak banget perubahannya ya, tapi lumayan banyak. Tapi nggak banyak, gimana sih? Jadi untuk bagian depan kita bahas dulu. Untuk stangnya udah pasti ini handmade ya atau custom. Jadi disesuaikan bentuknya, tingginya dan sebagainya dengan fitting si ownernya. Biasanya stang itu bagian yang paling utama sih menurut saya ya. Stang dan posisi footstep nyaman enggaknya itu tergantung si ownernya. Mau tingginya berapa dan sebagainya itu harus disesuaikan semua. Jadi kita kasih contoh lah pemakaiannya tuh nih. Jadi posisi badan itu tegap, tangan juga enak. Posisi kaki itu udah kita rubah sedikit lebih maju, jadi nggak agak di belakang gini, nggak, jadi biar lebih nyaman aja gitu cuy. Jadi posisi itu kaki itu lurus gitu, nggak nekuk ke belakang gini. Nah, tapi balik lagi itu ke masalah selera si ownernya yang bakal ngepakai motor ini. Kebetulan motor ini pesanan dari Mas Fahmi dari Jawa Tengah. Udah pelanggan lama di Enggal Modified, mulai Street Cup, Vespa klasik, motor ini dan sebagainya lah ya. Dan kenapa ngebahas orangnya? Sekilas info aja. Lanjut lagi, untuk stangnya dengan finishing chrome. Untuk kopling dan master rem kita pakai dari Yamaha, XR, Sabre dan sejenisnya. Cuman kita finishing poles aja cuy. Jadi biar nggak terlalu banyak warna, biar nggak bling bling dan sebagainya. Kalau mau di hitam atau gimana boleh, bebas-bebas aja. Untuk holder pun juga kita pakai dari bawaan original copotan dari XR atau Sabre dan sejenisnya. Untuk cover lampunya ini kita pakai bawaan dari Honda CB. Jadi memang motor ini konsepnya nggak berubah bentuk total, memang biar kelihatan CB-nya, cuman lebih maco gitu loh, lebih kelihatan customnya, kelihatan look dari originalnya juga. Untuk bracket lampunya otomatis sudah kita bikinin lagi ya, total dari belakang yang kita cat hitam. Ini mau di finishing hitam atau chrome bebas, terserah kalian. Seandainya mau ditambah speedometer yang bulat 2 atau oval dan sebagainya digital itu masih oke juga. Tapi balik lagi ke masalah selera kalian aja, maunya dibikin gimana. Nah, lanjut ke bawah, bracket plat nomor udah kita bikinin juga by Enggal Modified. Jadi semuanya sampai ke belakang total bikin, kecuali di bagian tangkinya gitu. Ntar kita bahas. Lanjut lagi, untuk shock depannya kita pakai original dari Yamaha Scorpio. Kenapa pakai Scorpio? Kenapa nggak pakai Tiger aja dan sebagainya? Nggak tahu juga ya kenapa. Tapi menurut saya lebih oke Scorpio aja sih gitu loh. Atau memang ready stocknya yang di bengkel waktu itu Scorpio, nggak tahu juga ya. Jadi kita jelasin aja. Untuk suspensi depannya Scorpio. Lampu sen kita pakai yang gedenya sejempol, LED depan belakang ya. Lampunya cukup terang dan bagus. Udah finishing dengan bahan stainless, jadi mengkilat sekonsep, nggak terlalu banyak warna, jadi biar nggak nano-nano gitu. Turun lagi ke bawah, spakbor depan belakang ya, otomatis udah pasti custom karena harus disesuaikan dengan gedenya ban, tebelnya ban dan sebagainya. Karena sempet ini motor pakai ban yang ukurannya lebih kecil dari ini, karena mengingat dengan basic mesinnya CB100, jadi yang nggak begitu bertenaga dan bener-bener standar original, nggak diapa-apain, cuman di finishing doang. Itu pakai ban Sinco dengan ukuran 130 depan belakang ring 17, itu lumayan sedikit berat. Awalnya
Untuk roda atau ban setnya ya, ban set depan belakang itu Mas Fahmi memang dari awal pengennya sih pakai yang white wall biar kesan klasiknya itu lebih dapat. Tapi awal kita fitting dan sebagainya dengan berbagai pertimbangan, pasang ban dengan harganya lumayan mahal ya. Jadi pakai ban ukuran 110 dan 120 yang belakang. Cuman ngobrol lagi setelah motor selesai, Mas kayaknya fix deh kita ganti pakai yang white wall. Oke, kita carikan dan ready dengan ban Sinco ukuran 130 depan belakang. Terlihat masih gambot ya, masih proporsional dengan motornya. Seandainya ini ukuran depan 120 itu bakal lebih enak karena nggak ribet gitu untuk pemakaiannya, pemasangannya dan sebagainya. Karena untuk suspensi depan Scorpio itu segitiganya kan nggak begitu lebar ya, sama kayak motor-motor lagi lainnya. Mungkin kalau Bison bakal lebih aman. Jadi untuk ban 130 dengan velg ukuran 250 ring 17 itu udah mepet banget cuy, dengan tabung shocknya di depan itu. Kanan kiri itu cuman ada space kurang lebih 3 mili lah ya, 3 mili kanan kiri, tipis banget. Ketika ban di pompa terlalu keras parah itu bakal bisa mentok di bagian sini tuh gitu. Airnya dengan tekanan secukupnya udah aman lah, jadi nggak perlu untuk dilebarin segitiganya. Balik lagi, kalau teman-teman mau pakai ban dengan ukuran 120 depan belakang atau 110 depan belakang juga boleh, itu masalah di selera kalian aja gitu. Untuk tromol set depan belakang kita pakai PNP-an dari Honda Tiger. Jadi disc brake depan pun aftermarket dari Tiger, kaliper dan sebagainya udah kita finishing poles ya dari Yamaha. Ke belakang kita bahas tangki. Jadi tangkinya ini original dari CB100 nih, yang masih jadul banget gitu, lengkap dengan emblem sayap Honda. Dan ke belakang dari bahan galvanis dengan emblem CB100. Nah ini yang bakal menarik nih. Jadi frame yang kita bikin, jadi frame utama bagian depan itu original dari bawaan motor ya. Jadi dari bracket mesin atau engine mountingnya ini sampai home steer ke bawah itu original dari bawaan motornya. Jadi teman-teman mau pakai Mega Pro, Tiger dan sebagainya itu bisa, untuk bagian belakangnya aja yang dibuang dan dibikin ulang. Nah seandainya nih motor pakai mesin SR 400 atau minimal Scorpio Tiger lah ya, bakal mesinnya kelihatan lebih gede, lebih padat, dan pastinya juga bakal lebih bertenaga gitu. Untuk bagian subframe-nya ke belakang ya, ini sampai turun tembus di bagian depan tuh. Jadi itu memang langsung kita las mati, bukan frame yang bisa dilepas kayak sasis dari Ninja RR dan motor-motor yang sasis bawahnya yang bisa dilepas gitu, enggak. Jadi total langsung kita bikin semuanya. Jadi untuk kelistrikannya itu tetap kayak di standarnya ya. Jadi di dalam box ini ada aki, kiprok, coil, CDI dan sebagainya, semuanya masuk di dalam sini cuy. Gimana menurut kalian? Kira-kira seandainya nih ya, ini pakai mesin SR atau bahkan mesin XS dengan konsep seperti ini, wah kelihatan lebih kekar banget gitu ya mesinnya gitu. Untuk joknya ini bisa dipakai untuk boncengan, walaupun jok terlihat mini ya, terlihat kecil pendek gitu, tapi masih aman dipakai boncengan. Tergantung orangnya, kalau segendut saya atau lebih, boncengan sama orang yang gendut juga ya bakal lebih mundur. Nah lanjut di spakbor belakang. Jadi spakbor belakangnya itu dia sampai panjang ke depan cuy, sampai di atas swing arm ini, dari belakang sampai full ke depan. Beda sama Jeffstyle dan sebagainya lah ya, biasanya di ujung doang. Kalau ini kita bikin panjang sampai ke depan karena fungsinya biar ketika nyiprit itu mesin dan sebagainya nggak kotor dan dilihat lebih padat aja gitu. Untuk stop lamp aftermarket dengan finishing polish, coba kita hidupin.
Jadi lampu kotanya aman semuanya, lampu sen kita coba sekalian ya. Nah, depan belakang oke semua. Lampu otomatis sudah pasti terang ya. Dengan daymaker ukuran 5,5 inci. Jadi udah cukup banget dan terang banget lah. Lanjut lagi ke belakang. Untuk suspensi kita pakai dari bawaan Honda Tiger lama, cuy. Cuman kita bongkar dan sebagainya, kita tambah dengan cover untuk shocknya belakang. Jadi biar kelihatan lebih penuh, lebih klasiknya, lebih dapat ala-ala suspensinya Harley gitulah ya, gitu. Untuk disc brake belakang Honda Tiger, cakram juga kita pakai dari bawaan Yamaha. Kenapa pakai Yamaha? Ya ready stocknya itu gitu. Kalau masalah cakram, kalian mau head on, mau pakai Brembo original dan sebagainya itu bebas-bebas aja. Terserah kalian, by request gitu. Dan turun lagi ke bawah, swing arm otomatis udah kita sesuaikan, bikin semuanya ya. Karena panjangnya dan lebarnya harus disesuaikan dengan ukuran roda. Nah, ini yang sedikit ribet. Masalah roda lagi. Jadi yang di depan itu dengan ukuran ban 130 itu memang over, harusnya di ukuran 120 ring 17. Yang belakang 120 juga dengan lebar velg 300 harusnya, itu bakal lebih aman. Nah, ini kita pakai ukuran ban 130 dengan velg ukuran 300. Rantainya itu jarak sama ban, sama bibir ban itu kurang lebih 5 mili. Jadi usahakan ketika kalian ngebangun motor seperti ini atau pakai ban yang gede-gede, motor apapun, pastikan jarak rantai itu benar-benar aman. Bisa juga kalian ngakalin di bagian gearnya. Kalau mau pakai ban sampai ukuran 140 dan sebagainya, bisa aja dikasih spacer gitu. Tapi karena 5 mili atau lebih ini ya, nggak terlalu mepet banget, saya rasa nggak perlu pakai spacer sih. Jadi udah cukup aman dan nggak bakal kayaknya sampai mentok di ban, kecuali rantainya benar-benar kendor. Kalau itu memang kesalahan si ownernya, ketika rantai kendor parah harusnya segera langsung diberesin, dikencengin dan sebagainya gitu. Untuk footstep belakang, pijakannya dari aluminium. Untuk bagian footstepnya langsung ngikut ke baut di rangkanya. Ini kita bikin ya, jadi nggak bakal ada dimanapun gitu. Untuk bagian depan footstepnya juga ikut di bagian rangka. Master rem belakang ikut di atas ya, biasanya di belakang atau di mana gimana terserah kalian, bebas-bebas aja. Ini kali ini ikut di sampingnya pijakan remnya. Untuk footstepnya dari bahan aluminium atau dural dengan kita finishing poles juga, bubut milling sih, bukan poles ya. Jadi begitu jadi langsung udah mulus. Standar samping ya udah pasti harus disesuaikan juga karena tingginya pun udah berbeda dengan ukuran standarnya gitu. Kita kasih spion juga. Nih, kita kasih spion juga biar nggak dinyinyirin teman-teman. Bang kok nggak ada spion, nyantar kalau buat jalan gimana dan sebagainya lah. Kita sesuaikan dulu. Oke, kita coba hidupin mesinnya ya, dan segera kita tes ride. Jadi mesinnya walaupun mesin tua, udah pasti rebuild total, halus. Dan ini motor dari bawaan Mas Fahmi, dari ownernya langsung, bukan kita yang unit dari kita gitu. Cuman mesinnya udah kita beresin juga. Ya begitulah ya suara CB100, sama kayak Astrea Grand 100 cc, cuman bedanya headnya berdiri gitu aja lah. Akselerasinya ya tapi lebih enak inilah, lebih bertenaga CB lah. Untuk knalpot kita model adopsi kayak CB-CB zaman dulu originalnya, memang sengaja kita full chrome. Sebenarnya untuk bagian depan maunya sih saya pasang wrap karena biar lebih aman aja sih gitu.
Dan biasanya juga ketika knalpot nggak yang benar-benar original gitu, itu ketika udah panas di leher itu bakal nguning gitu. Wah, nggak enak juga dilihat gitu. Untuk lainnya ada yang mau dibahas lagi? Saya rasa nggak ada ya, karena udah kita bahas semuanya. Motornya emang simple, sesimpel itu, tapi ganteng menurut saya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa meluapkan ekspresinya ketika memakai motor seperti ini, maunya gimana sih? Mungkin yang di belakang ditambah bagel, ditambah rak, atau ditambah side bag dan sebagainya. Coba deh tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang motor CB ini cuy. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak semuanya. Semoga video-video dari kita bermanfaat buat kalian semua, dan selamat siang buat manusia. Hey kid, if only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always west.